kembali lagi bersama LPK Crescendo Manado dalam seri pembelajaran Microsoft Office. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari 3 hal yang disertai oleh praktek atau kerja lapangan sekaligus. Kita akan mencoba membuat surat. Nah, ada 3 jenis surat yang akan kita buat. Yang pertama adalah surat sederhana, dan kemudian surat yang menggunakan line atau garis beserta fungsi insert image yang telah kita pelajari hari kemarin. Dan kemudian yang terakhir adalah surat yang ada line juga insert image dan ditambah lagi dengan kolom tanda tangan. Ayo kita langsung praktek. Oke. Baiklah, ini adalah contoh surat yang pertama ya. Contoh surat yang pertama seperti ini, sederhana, ada judulnya di tengah dan warnanya biru. Ya, kita akan mempelajari awalnya bagaimana untuk membuat garis seperti ini. Nah, kalau untuk contoh surat yang kedua ya ada image-nya, gambarnya, dan kemudian ada tulisan yang ada mungkin fontnya ini agak besar ya. Kemudian ada line atau garis juga yang membatasi ya kop surat dengan judul surat. Dan kemudian surat yang ketiga ya ini lebih lengkap lagi ya, ada semuanya, ada gambar, ada line beserta dengan ya kolom untuk tanda tangan. Bagaimana membuat ketiga jenis surat ini? Dan ini kita lihat rata sekali ya, ini rata ya karena kita menggunakan fungsi tabulasi. Oke, mari kita mulai dengan contoh surat yang pertama, yaitu surat sederhana. Baiklah, kita ke Microsoft Word ya, yang dokumen kosong. Kita bisa copy ya, caranya gampang sekali. Kita blok dulu. Kalau untuk di praktek langsung kita bisa mengetik ya, tapi sekarang untuk materi kita hanya mengcopy saja. Jadi saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana menggunakan fungsi-fungsi tertentu dalam Microsoft Word ya, agar kita bisa bekerja lebih cepat, efisien ya, dan juga efektif, tepat guna. Oke, kita pertama copy ya, kita blok terlebih dahulu judul yang ada ya, kita blok. Oke. Kemudian kita tekan Ctrl tahan, kemudian kita tekan huruf C 1 kali di keyboard. Jadi kita tekan fungsi atau tombol Ctrl Ctrl di keyboard yang lama. Kemudian kita tekan C 1 kali saja. Oke, kemudian kita langsung pergi ke dokumen yang baru. Kita tekan Ctrl V. Oke, jika ada ini contoh surat kita hapus saja ya. Oke, sekarang judulnya sudah ada. Kita enter. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat garis seperti yang ada di sini ya. Oke, ini gampang sekali. Kita hanya pergi ke menu insert. Kita klik menu insert. Kemudian kita pilih yang menu namanya shapes. Ya, yang shapes. Kita klik kiri, kemudian kita pilih line yang paling kiri, yang garis biasa. Oke, kita klik. Nah, ini ada bentuk tambah ya. Bentuk tambah ini adalah kursor yang akan menggaris ya, menggaris tipe line itu atau tipe garis tersebut. Nah, di sini ada trik. Kalau kita hanya buat klik tahan kemudian bawah ke kanan, bisa jadi bengkok. Nah, bagaimana triknya agar ini bisa lurus? Kita delete dulu atau hapus terlebih dahulu yang ini. Kemudian kita klik insert lagi, kita klik shapes dan lines. Caranya adalah klik shift. Klik shift, kemudian kita klik kiri, tahan, dan kita bawa ke kanan. Ya, kita tidak perlu repot-repot lagi menyesuaikan. Selama kita menekan shift, otomatis line atau garis yang kita bawa dengan kursor mouse kita akan sangat rata dan teratur. Ya, kita lepas. Oke, nah sekarang kita akan memilih line yang tebal ya, kita sesuaikan. Kita klik format ya, kemudian kita lihat ini ada untuk bentuk ya, kita klik yang panah paling bawah, kita klik panah tersebut. Nah, kita pilih warna hitam yang paling tebal. Oke, kita pilih yang ini ya, yang dark one, intense line dark one. Oke, kita klik. Oke, sudah jadi ya. Kita memperpendeknya agar lebih sama dengan contoh.
Oke, seperti itu. Nah, untuk tulisan yang di bawah, kita bisa juga mengcopy ya yang ada di sini. Kita copy saja, kita blok, ya. Kita blok, kemudian kita tekan Ctrl C di keyboard, dan setelah di Microsoft Word kita tekan, setelah di dokumen yang baru kita tekan Ctrl V. Oke, seperti ini ya, sangat mudah ya. Oke, sekarang kita pindah ke contoh surat yang kedua. Bagaimana sih membuat contoh surat yang menggunakan insert line juga beserta insert gambar? Oke, seperti gambar yang ini ya. Seperti contoh surat yang kedua ini. Oke, kita akan coba. Nah, untuk yang ini, untuk tulisannya secara khusus kita copy saja, karena kan kita sudah mengetahui ya bagaimana cara membuat lainnya. Kita hanya perlu mengcopy bagaimana cara menginsert gambar seperti yang di minggu lalu. Kita Ctrl C yang tadi, kemudian kita tekan Ctrl V di dokumen yang berikut ya. Contoh 2 ini kita hapus saja ya. Oke, jika ini agak berantakan, kita harus mengatur kembali. Nah, bagaimana cara mengatur kembali? Kita gunakan di sini namanya aturan tabulasi ya. Kita blok ya, yang titik 2 ini. Nah, kemudian kita lihat ini ada namanya ruler atau mistar di Microsoft Word ya. Nah, ini jika di Microsoft Word kalian ada, sudah aman. Tapi kalau misalnya tidak ada, nah biasanya ruler ini menghilang. Nah, kita harus adakan, kita harus menimbulkan ya kembali. Jadi kita tekan view, kemudian kita klik centang yang ruler atau mistar ini ya. Klik ya, dia langsung muncul. Nah, di area putih ini, warna putih, kemudian ada angka 1, 2, 3 sampai 16. Kita arahkan kursor ini panah putih, kemudian kita klik di area yang kita mau. Misalnya kalau saya di sini di 1 garis setelah 6 ya, saya klik di situ. Ya, saya klik di situ, kemudian saya akan klik lagi di garis kedua setelah 6. Oke. Ya, ini pertama untuk menyesuaikan saja ya. Nah, tab ini jika kita lihat di keyboard kita, ya di keyboard kita ada fungsi tab atau backspace ya. Kita misalnya ini kursor saya taruh di sini, kemudian kita tekan backspace. Oke, ya langsung mengikuti ini juga. Ya, jadi aturan tabulasinya akan mengikut dari ini tabulasi yang kita tadi klik dengan kursor putih ini. Kita hanya menekan ya sesuai yang kita mau. Tapi kalau kita mau menghilangkan bisa, misalnya ini yang saya klik 2 yang terbaru, kita klik tahan, bawa ke atas, itu hilang. Klik tahan, bawa ke atas, itu hilang. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita backspace lagi, backspace ya untuk menentukan tab yang rata agar terlihat lebih rapi ya bentuk suratnya ya. Ini juga kita arahkan ya, kita arahkan agar rata ya. Demikian juga yang bawah. Oke. Ya, jika sudah rata, kita lihat lagi ya apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini kan kurang panjang ya, kurang panjang seperti pembelajaran minggu lalu. Masih ingat kan cara kita membuat margin agar kertas lebih panjang? Caranya adalah kita pergi ke layout, kita pergi ke margin, kemudian kita klik custom margin, kemudian untuk bagian top kita buat satu saja, 1 cm ya, bagian atas dan bagian bawah kita buat 1 cm lagi. Nah, kemudian dibentuk paper. Nah, kalau margin ini adalah rata kiri kanan atas bawah, sedangkan paper ini adalah panjang kertas ya, bisa A4, bisa letter, bisa legal. Kita ambil saja yang legal ya, yang panjang. Kita klik legal, kemudian kita klik OK. Ya, kita lihat sudah tambah panjang kan? Ya, seperti itu. Ya, oke. Ini yang kita copy tadi, tulisan. Nanti kalau biasa kalian bisa mengetik, tapi kalau hanya pembelajaran, saya hanya memberikan contoh, jadi copy saja dari contoh yang saya sudah ketik sebelumnya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya gambar ini, gambar berserta lainnya ini belum ada ya. Kita kan minggu lalu sudah mempelajari mana insert picture ya atau image ya, di lewat insert.
Nah, sekarang bagaimana kita menginsert gambar juga yang sesuaikan dengan ini. Nah, misalnya kita pakai lines lagi, jangan lupa kita buat linesnya ya, yang tadi jangan lupa menekan shift ya. Kita tekan shift, klik tahan, bawa ke kanan. Nah, kemudian kita pilih line-nya ya, kita pilih yang paling tebal ya. Kemudian kita ingin insert picture di sebelah kiri. Nah, saya di komputer ini belum mempunyai yang logo Dignas, jadi saya gunakan yang lain. Jadi misalnya saya gunakan yang ini ya, lambang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Kota Bagus. Saya insert, ini saya sebagai contoh saja ya. Kita klik crop text, jangan lupa selalu buat itu behind text ya. Kenapa behind text? Karena seperti saya bilang minggu lalu, behind text memudahkan ya, memudahkan kita untuk mengatur posisi gambar ya, untuk membuat letaknya sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan buat contoh yang ketiga. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dia ya, sudah lengkap ya, ada gambar, garis, dan juga kolom tanda tangan ya. Oke, kita misalnya kita copy dulu, kita copy sampai ke tanggung jawab ya. Oke, kita copy sampai sini. Kita tekan Ctrl C, kita pindah ke dokumen yang lain yang kita latihan tadi ya. Untuk kita bisa halaman selanjutnya, kita bisa gunakan shortcut Ctrl Enter. Oke, kemudian kita tekan Ctrl V. Oke, nah ini contoh surat, kita delete saja ya. Oke, kita bisa menyesuaikan ini warna apa saja. Misalnya kita ingin pilih, kita klik format ya, misalnya ini kita ingin orange ya, sesuai dengan logo orange ya, ini O dari Crescendo. Oke, yang untuk insert gambar kanan line kita sudah latihan ya sebelumnya di sini. Nah, sekarang bagaimana kita ingin membuat kolom tanda tangan yang rata? Bagaimana caranya? Ada dua cara. Nah, pertama kita bisa gunakan tabel. Oke, kita klik tabel, kemudian kita pilihkan, itu ada dua ya, dua tanda tangan. Kita misalnya pilih dua ya. Oke, ya ini. Kita enter dulu sekali lagi ya. Oke, jadi misalnya di sini tulisannya yang menyatakan Ketua Tux dan Wiranto pimpinan lembaga Dewan Komis BA. Oke, kita coba ya. Jadi di sini yang menyatakan dan ini Ketua Tux. Oke, kita bisa blok ya dua ini, kemudian kita tekan Ctrl E atau itu untuk center, memberikan yang tengah. Oke, Ketua Tux kita enter sekali lagi karena kan yang menyatakan itu ada pimpinan lembaga ya. Oke, nah sekarang ini kan sudah rata, sudah bagus, namun kita lihat masih ada garis-garis ya. Jadi bagaimana kalau di surat kan ini tidak boleh ada garis-garis. Jadi bagaimana menghilangkannya? Kita bisa blok ya, kemudian layout, kemudian kita ke home ya, ke home. Nah, kita ke home, kemudian kita lihat di sini ada menu borders. Nah, borders ini adalah bingkai atau batasan ya. Kita klik yang panah kanan di bawah, klik, kemudian kita pilih yang no border. Oke, kita lihat di sini sudah tidak terlalu hitam lagi ya, tapi masih ada garis-garis. Apakah ini artinya sudah tidak terlihat kotaknya atau bagaimana? Nah, untuk memastikan kita klik di file ya, kemudian kita pilih menu print ya, kita pilih menu print dan kemudian kita lihat di print preview ya. Print preview sudah seperti ini ya, jadi sudah tidak ada kan, sudah tidak ada ya, tidak ada garis-garisnya. Oke ya, kita back lagi ya, seperti ini. Garisnya agak putus-putus. Kalau yang tadi kan ya masih garis sambung ya, kelihatan jelas, tapi kalau yang sekarang ya sudah tidak terlalu kelihatan ya.
Oke, jadi seperti itulah caranya. Nah, ada juga cara yang kedua, misalnya kita tidak pakai tabel ya, kita ingin pakai text box ya, kita bisa insert, kita bisa gunakan text box ini, klik. Nah, kita pilih yang paling simple ya, simple text box. Nah, kita arahkan di sini, misalnya kita Ketua Tuk ya, Ketua Tuk, kemudian Stanley Rantung. Kita bisa arahkan ini sebelah kiri ya, kita enter dulu 1 kali ya. Nah, untuk mengkopinya ada yang gampang supaya kita tidak perlu mengambil lagi dari menu insert dan shape. Kita arahkan ini pada 4. Nah, supaya posisinya seimbang, kita bisa gunakan Ctrl C dan Ctrl V seperti ini ya. Oke, sesuaikan ya. Nah, ini sama, kita kurang ganti yang ini, misalnya kita copy saja ya, Ctrl C, kemudian kita blok, kita langsung copy saja, sesuaikan ya. Oke, jadi ini sama seperti yang tadi, namun ini kita perlu 2 kali untuk menghilangkan bordernya. Jadi kita klik ini, baru kita klik kotaknya, kita klik kanan, baru kita pilih format shape, dan kemudian di line kita pilih no line. Oke, dia langsung menghilang ya garis hitam tebalnya. Demikian juga di sini kita pilih no line. Oke, dia hilang lagi. Ya, kalau menurut saya pribadi sih lebih gampang dan cepat kita pakai tabel ya. Tapi itu tergantung preferensi atau kesukaan dari tiap-tiap orang ya, karena kan berbeda-beda. Oke, itulah sekian materi kita hari ini. Kita akan lanjut pada besok hari.